Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa sebelum kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu yang sebentar kami akan renungkan. Mari Tuhan menolong kami, memberkati kami dari awal hingga akhirnya, sehingga baik yang berbicara maupun mendengar diberkati oleh Allah. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya pagi hari ini kami serahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Tuhan menguduskan kami semuanya, memberkati kami semuanya. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan melepaskan doa ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, ibu-ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema tentang new normal yang hari-hari ini kita seringkali mendengar bahwa keadaan-keadaan yang terjadi hari ini menuntut kita memiliki kebiasaan-kebiasaan dan adat yang baru dalam kehidupan kita. Ya, new normal artinya ada satu masa, satu periode di mana orang harus mengalami perubahan dalam kehidupan dia, harus mengalami perubahan atau budaya di dalam kehidupan dia. Ya, kalau biasanya orang tidak memakai masker, sekarang harus pakai masker. Ya, sekarang dianjurkan oleh pemerintah harus pakai face shield. Ya, mereka harus pakai face shield ini ya dalam kehidupan mereka supaya mereka dapat melindungi itu. Budaya mencuci tangan, budaya memakai hand sanitizer, berhati-hati. Nah, ini menjadi kebudayaan-kebudayaan yang baru dalam setiap kehidupan kita ya. Perubahan itu mau tidak mau harus kita alami pada hari-hari ini, harus terjadi di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan itu harus terjadi dan kita harus kerjakan dalam itu. Walaupun tidak enak biasanya bebas bernafas tanpa masker, tetapi sekarang harus pakai masker di mana saja orang harus pakai masker. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baru yang membuat kadang-kadang kita risih ya. Kenapa orang harus berubah, Bapak Ibu Saudara ya? Perubahan saya akan membagi menjadi perubahan secara jasmani dan perubahan secara rohani. Secara jasmani adalah kalau hari ini ada istilah new normal, itu berarti perubahan itu terjadi untuk menuntun kita kepada budaya hidup bersih, Bapak Ibu Saudara. Hidup teratur, hidup menjadi lebih baik dalam kehidupan kita hari-hari. Itu perlu kita lakukan pada hari-hari ini. Itu kebudayaan-kebudayaan yang harus kita lakukan pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang perubahan secara rohani, itu adalah perubahan-perubahan di mana kehidupan kita itu harus lebih sungguh-sungguh. Kenapa harus mengalami perubahan-perubahan? Karena adat dan kebiasaan kita hidup di dunia ini berbeda dengan adat dan kebiasaan hidup nanti kita akan ada di dalam kerajaan surga. Jadi orang yang tidak mau berubah, ya orang yang tidak mau mengalami perubahan di dalam kehidupan dia, tentu dia tidak akan tinggal pada dunia yang baru di kemudian hari itu secara rohani. Kalau orang tidak lebih taat, orang tidak lebih belajar melakukan dan mengerti kehendak Tuhan, orang itu tidak mungkin tinggal bersama-sama dengan Tuhan ya. Nah, new normal secara jasmani dan new normal secara rohani inilah ya yang sedang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau bagi orang secara umum new normal secara jasmani itu harus terjadi. Tetapi bagi kita orang-orang yang percaya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini harus mengalami perubahan secara rohani, yaitu lebih bersungguh-sungguh, lebih taat ya, dan lebih mengerti dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu ya selama 1500 tahun ya,
Saya tidak berbicara tentang sekian ratus tahun atau sekian puluh tahun bangsa Israel berputar-putar di padang gurun, tetapi 1500 tahun bangsa Israel itu tidak berubah sampai nanti Tuhan datang. Sejak dia ada, ya, dari Yakub itu tadi, sampai 1500 tahun yang akan datang di mana Yesus akan turun menjadi raja, mereka masih tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Perubahan itu sangat berat rupanya. Bagi bangsa pilihan saja pada waktu itu, untuk berubah itu sesuatu yang sangat susah, ya, sangat sulit untuk berubah. Mari saya ajak membaca dari ayat yang ke-1 dan 2 dari kitab Roma pasal 12. Dikatakan firman Tuhan demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ya, demi kemurahan Allah, ya, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itu yang Tuhan tunggu dari kita, untuk kita mengalami perubahan, pembaharuan budi. Kata jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, ya, berubahlah, mengalami perubahan bentuk yang lain. Kalau kita melihat di jalan-jalan, kita mengalami perubahan kebiasaan-kebiasaan. Kita mulai melihat banyak orang memakai masker, ya, orang mencuci dirinya dari virus itu dengan cuci tangan pakai sabun, ya, pakai hand sanitizer. Itu menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baru yang dulu tidak menjadi kebiasaan dalam setiap kehidupan manusia pada waktu dahulu. Tetapi ketika persoalan corona ini terjadi, orang mengalami kebiasaan yang baru. Nah, dalam kehidupan kita ini, kalau kita mau tinggal di satu tempat yang baru, kita harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan itu. Kita harus mengalami pembaharuan budi, ya. Dalam bahasa rohani dikatakan mengalami kelahiran baru. Mengalami kelahiran baru. Bayangkan bangsa Israel 1500 tahun sampai Tuhan datang. Mereka masih belum dapat percaya bahwa Mesias itu pernah turun ke bumi. Bahwa dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Dan itu susah sekali, padahal Tuhan Yesus sudah sering kali berpesan, memberi firman Tuhan kepada mereka, tetapi mereka tidak percaya bahwa Yesus akan bangkit, mengalahkan maut 3 hari kemudian, keluar dari kubur. Tetapi orang Israel tidak percaya, dia menganggapnya masih tukang kayu, dia tidak mengalami perubahan. Bagaimana Bapak Ibu Saudara kalau Bapak Ibu Saudara menganggap bahwa surga itu sama dengan dunia ini, bahwa surga itu kebiasaan-kebiasaannya sama dengan dunia ini? Kita tidak berdoa, tidak apa-apa, tidak memuji Tuhan, tidak apa-apa. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui, di surga itu kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan tiap-tiap waktu. Selama-lamanya memuliakan, meninggikan Dia dalam sukacita yang tak terbayangkan. Bagaimana kebiasaan kita di bumi yang malas-malasan beribadah, malas berintegritas, tidak sungguh-sungguh, kemudian itu kita terapkan di surga, kita akan terkaget-kaget. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini orang sembrono, tidak memakai hand sanitizer, dia tidak memakai masker, dia tidak menjaga dalam protokoler itu, kemungkinan besar, ya, sekalipun saya tidak berharap dan tidak berdoa hal itu terjadi, kemungkinan besar mereka akan mengalami satu akibat, yaitu kemungkinan besar mereka akan mengalami sakit corona. Nah, kalau corona itu terjadi, seandainya tidak tertolong dalam waktu yang sangat cepat, kalau masa kekebalan tubuhnya, imunnya belum terbangun, maka dia akan pulang ke rumah Bapa. Itu kalau dia sebagai orang percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau tidak, dia harus kemana? Orang itu harus mengalami kematian jika dia tidak mengalami pembaharuan dalam kebiasaan dia. Demikian juga sadarlah, dalam konteks kejadian yang terjadi hari-hari ini, pembaharuan itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sudah dinyatakan sejak zaman ribuan tahun yang lalu, tetapi berapa banyak orang yang berhasil berubah?
itu yang menjadi renungan kita hari-hari ini. Firman Tuhan sudah nyatakan Mesias akan turun, tapi berapa banyak yang percaya bahwa dia adalah Allah dan Tuhan? Tidak banyak yang percaya, tidak banyak yang mengalami perubahan budi, tidak banyak yang lahir baru. Tiap minggu orang mendengar firman Tuhan, tiap hari, bahkan dari banyak pendeta hari-hari ini kalau pakai online, Bapak Ibu Saudara bisa makan macam-macam masakan ibaratnya. Dari pendeta A, pendeta B, pendeta C, D, semua dimakan. Tapi pertanyaannya hasil dari semuanya itu, apakah kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita? Ya, di dalam kehidupan kita, apakah kita mengalami perubahan itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah sudah aku katakan kepadamu? Sudah dikatakan lebih dahulu, ya. Sudah mendengar firman Tuhan tiap-tiap minggu. Sudah sering beribadah, ya. Sudah sering dikatakan oleh para hamba-hamba Tuhan. Tetapi apakah kita mengalami perubahan setelah mendengar hal itu? Nah, itu yang menjadi pokok, ya, poin penting dalam keberhasilan seseorang ketika seseorang itu mengalami pembaharuan budi dalam kehidupan dia. Nah, di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-38 dan 39, Lukas pasal 5 ayat 38-39, firman Tuhan dikatakan, tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru, dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua itu baik. Bapak Ibu Saudara, kalau kantongnya, ya, tidak disimpan dalam kantong yang baru, Tuhan tidak akan percayakan berkat yang baru. Kalau kita tidak berhasil memperbaharui budi kita, pekerti kita, Bapak Ibu Saudara, itu berbahaya dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang kedua, firman Tuhan juga saya baca demikian, Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya seperti Daud bapa leluhurnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, durasi puluhan tahun tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Kita harus mengalami perubahan hidup. Waktu Simpson mengalami kebutaan dalam kehidupan dia tahu titik perubahan hidup adalah pertobatan pada waktu itu. Dia minta ampun kepada Allah, minta kekuatan yang baru, satu kali saja. Dan terjadilah ketika dia mengalami pertobatan itu, dia alami perubahan. Boleh jadi rambutnya belum muncul lagi, tetapi kekuatan baru itu sudah masuk dalam kehidupan dia. Dan ketika tiang itu digoyang sama dia, robohlah. Apa yang Bapak Ibu tangkap dari firman ini? Bahwa orang yang mengalami perubahan hidup dalam hidup dia akan mengalami hal-hal yang spektakuler seperti yang Simpson alami. Yaitu dia dapat goyang segala sesuatu, apapun yang dia doakan, apapun yang dia minta kepada Allah, dan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan dia. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak berubah, bertahun-tahun menjadi anak Tuhan tidak berubah, itu menjadi sesuatu yang sangat berbahaya di dalam kehidupan kita. Dalam Lukas pasal 15 ayat yang ke-29 diingatkan di sana bahwa ada anak si sulung yang bertahun-tahun mengalami bapa, tetapi watak dan karakternya tidak berubah. Tidak cocok, marah dengan bapaknya, tidak sesuai, berontak terhadap bapaknya, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki dia, kehendak bapaknya dengan kehendak dia tidak sama. Dia keluar tinggalkan Tuhan. Durasi waktu tidak menjamin orang mengalami perubahan yang baru dalam kehidupan dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bertahun-tahun melayani. Bahkan di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 7 dan 9, dalam ayat diceritakan itu ada satu pohon ara yang sudah 3 tahun ditunggu oleh Allah untuk berbuah, tetapi dia tidak berbuah. 3 tahun, Bapak Ibu Saudara.
3 tahun satu waktu yang lama dalam musim satu pohon untuk berbuah, tetapi dia tidak berbuah, Bapak Ibu Saudara. Sudah tumbuh hanya daun-daun saja. Apa maksud firman Tuhan ini? Banyak anak-anak Tuhan yang tumbuh hanya terlihat diberkati secara jasmani, tetapi dia melakukan hal-hal secara rohani itu kecil sekali dalam kehidupan dia. Dia tidak mengalami satu pertumbuhan yang benar dalam kehidupan dia. Dia lemah. Dia tidak sanggup menerobos dunia yang gelap ini untuk bertumbuh menjadi terang, menjadi garam, dan berani melakukan firman Tuhan dalam kehidupan dia. Dia tidak berbuah. Pada ayat yang ke-9 saya akan baca firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara, secara rohani kalau orang tidak berbuah, dia akan digilas oleh kebinasaan. Kalau orang tidak sungguh-sungguh, orang tidak taat, orang tidak berani melakukan firman Tuhan, orang akan digilas kebinasaan. Kalau di dunia ini, kalau orang tidak ikut new normal dalam arti tidak menjaga kesehatannya, dia akan digilas oleh virus corona. Kalau orang tidak rajin bekerja, orang akan digilas oleh ekonomi yang terjadi dalam zaman ini. Siapa yang tidak mengalami perubahan, dia akan susah hidup dia. Kalau dia tidak mau rajin, dia tidak sungguh-sungguh, dia tidak berinovasi, dia tidak memiliki hikmat, dia tidak memiliki entrepreneur yang bagus dalam konteks ekonomi ini, pasti dia akan digilas oleh zaman. Dia akan mengalami satu masa kekeringan yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau secara rohani orang itu tidak mengalami perubahan budi, tidak mengalami satu perubahan budi, apa yang terjadi? Dia akan digilas oleh kebinasaan, di mana orang itu akan tinggal dalam rapat tangis, retak gigi, dalam kegelapan yang paling gelap dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, new normal itu secara rohani itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita harus merenungkan berapa waktu, berapa durasi hidup kita ini. Sebentar saja. Tadi malam sekali saya mendengar kabar ada satu teman hamba Tuhan, satu angkatan, pulang ke rumah Bapak. Ya, terkena satu penyakit tertentu, kemudian dia pulang. Dan saya merenungkan kemarin malam bahwa hidup itu sangat singkat, Bapak Ibu Saudara. Seminggu yang lalu pada tanggal 14 masih berkhotbah berapi-api, tetapi minggu ini sudah tidak dapat lagi bangkit berdiri. Orangnya sehat, saya melihat sehat, tetapi apa yang terjadi, Tuhan izinkan hal itu. Bapak Ibu Saudara, kita itu berhenti pada titik kematian bukan karena kita tua. Ingat baik-baik. Karena Tuhan sudah mengizinkan waktu itu habis sampai di sana. Karena si pemilik tanaman pohon ara itu menentukan untuk ditebang atau tidak pohon itu. Bukan karena kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, Allah itu mati di kayu salib. Bukan karena tombak, bukan karena cambuk. Bukan karena pedang. Bukan karena pukulan para pasukan-pasukan dan serdadu-serdadu itu. Tetapi baca baik-baik firman Tuhan yang ada di sana. Allah berkata, ku serahkan nyawaku. Seandainya saya berpikir dalam kehidupan saya, pada waktu itu Allah tidak menyerahkan nyawanya, dia tetap akan hidup. Sekalipun tombak itu sudah masuk di lambungnya. Demikian darahnya pun tercurah bagi kita, dia tetap akan hidup. Tetapi dia harus menggenapi firman Tuhan dan dia harus berhenti pada masa itu di mana dia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah sudah menghentikan masa hidup seseorang, maka selesailah orang itu. Kapan pembaharuan itu terjadi? Adalah sebelum masa di mana Allah menghentikan masa hidup seseorang. Saya akan membaca ayat yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang saya ambil dari kitab Mazmur 90, ayat yang ke-10 dan ke-11. Firman Tuhan demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap,
Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa hati yang bijaksana? Hati yang mau mengalami perubahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara pemirsa yang mendengar firman Tuhan ini akan mengalami perubahan hidup dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kita harus berubah sesuai dengan kehendak Allah dan Tuhan akan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, kalau memandang tanaman padi yang di belakang, beberapa kali Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, saya ambil shootnya dari tempat ini. Bapak Ibu Saudara melihat kemarin masih hijau dan sekarang sudah kuning. Sebentar akan dituai, sebentar akan diambil. Hal ini menjadi perenungan bagi kita semuanya. Kalau masa-masa kita sudah seperti padi ini, sudah mulai matang. Ya, saya juga tidak berkata bahwa yang muda itu nanti masih umur panjang, enggak. Tapi ada satu masa di mana kita mengerti kehendak Tuhan dalam batin kita, ini masa yang matang. Apa yang disebut masa yang matang? Adalah masa kedewasaan kita memahami bahwa hidup ini harus berbuah. Itu masa yang matang. Kalau hidup orang itu berbuah, mengerti tentang bagaimana berbuah dan melakukan firman Tuhan, engkau sudah matang. Kita sudah matang. Dan waktunya kita dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tapi sebelum hal itu terjadi, kita harus mengalami perubahan bentuk. Perubahan budi dalam kehidupan kita. Dulu belum ada buah-buahnya, sekarang penuh buah-buah dan siap untuk dituai. Orang yang sudah berani melakukan firman Tuhan, dia berani akan katakan gini, aku dipanggil Tuhan kapan saja aku berani. Kenapa? Karena hidupnya sudah berubah. Dia sudah mengalami new normal. Dia sudah mengalami kebiasaan-kebiasaan surgawi. Kebiasaan-kebiasaan yang diberkati. Apa kebiasaan-kebiasaan surgawi itu dalam kehidupan kita? Terlebih baik memberi daripada menerima. Lebih suka berdoa. Lebih setia kepada Allah. Dalam kesulitan tetap percaya kepada Dia. Dalam masa-masa pencobaan dia tetap memuliakan Allah dan percaya kepada Allah dan katakan bahwa Allah itu baik. Itu orang-orang yang dewasa. Buah-buah rohaninya nampak. Dan kalau dia sudah siap untuk berbuah, dia akan dipanen dan dibawa pulang ke rumah Bapa, di mana dia harus berada di sana. Demikian juga orang yang sudah berbuah dan berubah dalam pembaharuan yang baru, orang itu siap dituai. Kiranya firman ini menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa Roh Kudus itu bekerja, mengejawantahkan dalam kehidupan kita, supaya kita lebih mengenal maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa kepadamu buat seluruh sidang jemaatmu. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Buat pemirsa, Tuhan Yesus memberkati. Buat mereka yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, balas berkati berlimpah-limpah. Berkati mereka bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani, kuat, sehat, berlimpah berkat, jalan keluar pun ada dalam hidup mereka. Tetapi berkati mereka juga dengan berkat-berkat rohani, di mana mereka Tuhan merasakan hadirat Allah, bertumbuh berbuah dalam rohani mereka, sampai mereka siap dituai bagi kemuliaan nama-Mu. Mereka siap menjadi mempelai Kristus yang dewasa dan diberkati oleh Engkau. Berkatilah mereka pagi hari ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin.